Interpolasi adalah mencari nilai-nilai antara yang tidak ada pada data. Interpolasi Lagrange pada dasarnya dilakukan untuk menghindari perhitungan dari diferensiasi terbagi hingga atau interpolasi Newton. Interpolasi Lagrange membuat sebuah fungsi pendekatan tanpa harus menurunkan berkali-kali. Kedua, menggunakan fungsi pendekatan polinomial, dan yang ketiga menggunakan jumlah titik yang fleksibel tergantung pada orde yang ingin digunakan. Interpolasi Lagrange itu merupakan modifikasi atau perubahan bentuk dari persamaan interpolasi linear, interpolasi kuadratik, dan kubik. Selanjutnya, itu pertama-tama kita tinjau kembali polinom Lanjar atau linear pada persamaan berikut, yakni persamaan P1x yang kita beri nama persamaan 1. Kemudian, persamaan 1 ini dapat diatur kembali sedemikian rupa sehingga menjadi bentukan seperti persamaan di bawah ini, yang kita namakan persamaan 2. Yang dalam hal ini, pada persamaan 2 itu, A0 sama dengan Y0, A1 sama dengan Y1, dan untuk L0X dan L1X-nya, itu bisa dilihat, L0X-nya sama dengan X dikurang X1 dibagi X0 dikurang X1. Persamaan 2 ini itu dinamakan polinom Lagrange derajat 1. Dengan cara yang sama, dapat diperoleh polinom Lagrange berderajat 2, 3, hingga berderajat n. Di sini saya tampilkan polinom Lagrange berderajat 2, P2x, dan polinom Lagrange berderajat 3, P3x. Selanjutnya yaitu bentuk umum polinom Lagrange. Bentuk umumnya itu Pnx sama dengan sigma AI dikali Lix untuk I sama dengan 0 sampai I sama dengan N. Dengan AI sama dengan YI, untuk I sama dengan 0, 1, 2, hingga N. Dan dengan Lix itu sama dengan pi X dikurang XJ dibagi XI dikurang XJ. Untuk J sama dengan 0, tetapi J tidak sama dengan I, hingga J sama dengan N. Berikut ini contoh soal interpolasi Lagrange dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini kami mengambil interpolasi Lagrange berderajat 2 dengan fungsi fx sama dengan x kuadrat ditambah 3x ditambah 2. Di sini sudah ada tabel titik-titiknya di mana x0 sama dengan 0, x1 sama dengan 2, dan x2 sama dengan 4. Di sini kita akan mencari nilai f pada titik x sama dengan 3. Sebelum itu, di sini sudah tertera rumus untuk mencari L0, L1, dan L2 juga Px. Langsung saja, pertama-tama, terlebih dahulu kita mencari L0x. Dengan menggunakan rumus ini, maka kita dapatkan L0x sama dengan buka kurung sel D7 dikurangi dengan sel C3 tutup kurung dikalikan dengan buka kurung sel D7 dikurangi dengan sel D3 tutup kurung, kemudian kita bagikan dengan buka kurung sel B3 dikurangi dengan sel C3 tutup kurung, kemudian kita kalikan dengan buka kurung sel B3 dikurangi dengan D3 tutup kurung. Kemudian kita enter, maka kita dapatkan nilai L0x-nya sama dengan negatif 0,125. Kemudian kita mencari nilai L1x-nya. Dengan menggunakan rumus ini, maka L1x-nya sama dengan buka kurung sel D7 dikurangi dengan sel B3 tutup kurung,
kita kalikan dengan buka kurung sel D7 dikurangi dengan sel D3, tutup kurung. Kita bagikan dengan buka kurung sel C3 dikurangi dengan sel B3, tutup kurung. Kemudian kita kalikan dengan buka kurung sel C3 dikurangi dengan D3, tutup kurung. Enter. Maka kita dapatkan L1X-nya sama dengan 0,75. Kemudian kita mencari nilai L2X-nya. Sama juga dengan L0X dan L1X. Dengan menggunakan rumus ini, maka kita dapatkan L2X sama dengan buka kurung sel D7 dikurangi dengan B3, tutup kurung. Kemudian kita kalikan dengan buka kurung sel D7 dikurangi dengan C3, tutup kurung. Kemudian kita bagi dengan buka kurung sel D3 dikurangi dengan B3, tutup kurung. Kemudian kita kalikan dengan buka kurung sel D3 dikurangi dengan C3, tutup kurung. Kita enter. Maka kita dapatkan nilai L2X sama dengan 0,375. Setelah kita mendapatkan L0X, L1X, dan L2X, maka kita substitusikan ketiga nilai ini ke PX untuk mencari P3-nya. Lalu P3 sama dengan buka kurung. Di sini fx 0-nya sama dengan 2. Kita kalikan dengan L0-nya yang yaitu negatif 0,125. Kemudian tutup kurung. Kita tambahkan dengan buka kurung fx 1-nya yaitu 12 yang terdapat pada sel C4. Kemudian kita kalikan dengan L1-nya yaitu 0,75 yang terdapat pada sel J4, kemudian tutup kurung. Kemudian kita tambahkan dengan buka kurung fx2-nya yaitu 30 yang terdapat pada sel D4, kemudian kita kalikan dengan L2-nya yaitu 0,375 yang terdapat pada sel J6. Kemudian kita enter. Maka kita dapatkan P3-nya sama dengan 20. Maka inilah hasil dari P3 dengan menggunakan rumus interpolasi Lagrange.